saudara, kita tidak bertemu di tempat di sini. Tapi bersyukur pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam rumah Tuhan. Meskipun masih ada saudara-saudara kita yang beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat kasih setianya, buat anugerahnya, banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Haleluya. Rancanganmu di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur.
buat segala sesuatu yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kembali kami boleh ada di dalam rumah. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur. Tidak putus-putus yang ucapan syukur dan kami naikkan kepada-Mu. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yang hadir, biar kami mau dalam kesungguhan hati memuji memuliakan nama Engkau. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, pimpin kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus beracara pada pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Sidang jemaat-Mu Kau akan urapi dengan kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian kami ini, permulaan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Puji Tuhan. Yang bersuka cita pada pagi hari ini, saudara rindu untuk datang di dalam rumah Tuhan? Haleluya, haleluya. Mari kita akan meninggikan Allah kita. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Hallelujah.
saudara alami. Tapi tetap katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin saudara. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia selalu setia kepada kita. Dia selalu ada bagi kita. Dia tunjukkan kasih setianya hari demi hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur buat kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kau menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia.
terima kasih kami boleh kembali awal ibadah kesempatan di tempat ini kami bisa berdiri. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan kami bisa menikmati Tuhan kembali bersama saudara-saudara seiman. Karena kami tahu itu yang menjadi kerinduan Tuhan juga. Kami bisa tetap ada di dalam pertemuan, perkumpulan untuk kami bisa menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Bapak. Kalau kami bisa bersama-sama jemaat Tuhan yang ada, kami bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Sudah cukup lama Tuhan untuk kami tidak berkumpul, tapi kami bersyukur. Kami tahu Tuhan kami ada di dalam negara ini, dan kami bisa juga menikmati apa yang Tuhan lakukan buat bangsa kami ini juga. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar kami rindu Bapak mendengar kembali bagian daripada firman-Mu, firman yang akan memberikan iman di dalam hidup kami, iman firman yang menuntun kami di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada di dalam sungguh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih firman yang hidup itu Tuhan, dalam berkata-kata buat kami pagi ini, sehingga kami bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami Bapak. Firman yang hidup itu Tuhan, yang menghidupkan kami, yang memerdekakan kami daripada kehidupan ini Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan hadirat Tuhan. Bapak, urapi hamba-Mu, sebentar akan menjadi bagian daripada sungguh sebuah berkat Tuhan. Urapi di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh tersalurkan melalui hamba-Mu. Kami bisa menikmati kuasa firman-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa yang ada di tengah-tengah kami yang boleh beracara pada saat pagi ini Tuhan, kami rindu, beri buat kami juga pengertian, buka mata rohani kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih hadirat Roh Kudus boleh tetap ada menaungi ibadah ini Bapak, sehingga kami sekali lagi bisa menikmati Tuhan dan kami bisa menikmati firman Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak dengar doa kami. Sudah kami perharuskan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya mengajak membuka Alkitab kita, dan kita masih tetap berdiri ya. Dalam Injil Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Matius 6:25. Sudah semua membukanya? Mari kita baca bersama-sama ya, dalam bilangan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Silakan duduk. Terakhir beribadah 15 Maret ya. Artinya di gereja kita berbakti terakhir 15 Maret, dan sekarang 26 Juli baru bisa kita kembali beribadah di gereja ya. Ini memang yang terjadi seperti itu, dan kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali. Tapi juga kita harus menjaga protokol kesehatan itu ya. Jadi jangan kita euforia beribadah tanpa mempedulikan protokol kesehatan. Jadi kita beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan. Tema firman Tuhan hari ini menghadapi kekhawatiran. Tolong dibuka lagi. Di dunia ini terlalu banyak alasan untuk kita menjadi khawatir. Orang jadi takut, orang jadi cemas dalam hidup ini. Ada banyak segi yang membuat kita jadi khawatir. Ekonomi, anak-anak kita, orang tua yang punya anak-anak, laki-laki atau wanita, sama-sama cemas. Takut salah pergaulan, takut kena narkoba. Beberapa rekan pendeta ya sangat dihormati, tapi anaknya terjerumus narkoba. Waduh, ya, terjerumus narkoba. Yang lain
beberapa rekan hamba Tuhan, anak wanitanya menikah dengan, karena hamil lebih dulu ya, akhirnya menikah dengan yang tidak seiman. Waduh, ngeri ya. Dan ini fakta ya. Banyak segi dalam hidup ini ya yang dapat membuat kita jadi takut, jadi khawatir, ya, jadi cemas dalam menghadapi kehidupan ini. Belum penyakit, ya, belum penyakit. Saya agak jenuh gitu ya kalau khotbah tentang COVID-19 gitu ya, karena pada bulan-bulan awal kita ada PSBB gitu ya, itu banyak sekali, hampir tiap minggu saya khotbah tentang COVID-19 ini gitu ya, sampai jadi jenuh ya. Tapi itu kita semua udah rasakan, kita punya cerita tentang COVID-19, tentang apa yang kita alami ya. Kalau disuruh bercerita ya tentang pengalaman-pengalaman akan ada banyak, tapi intinya kita semua punya alasan, terlalu banyak alasan untuk bisa menjadi khawatir, menjadi takut ya, menjadi cemas dalam menjalani kehidupan ini. Jadi bukan hanya COVID-19 aja ya, terlalu banyak alasan untuk itu. Tolong dibuka lagi. Akibat dari kekhawatiran itu sangat merusak ya, akibat daripada kekhawatiran itu sangat merusak. Kita baca Amsal 12 ayat 25. Amsal pasal 12 ayat 25. Ayat ini saya akan bacakan. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi akibat dari kekhawatiran ini sangat merusak. Ya, sangat merusak. Dalam kira-kira seminggu 2 minggu ini gitu ya, saya mendengar orang yang dekat dengan saya, yang saya kenal gitu ya, kita biasanya ngeri dengan COVID-19 gitu ya. Ini ada 2 orang dalam minggu ini ya yang meninggal karena serangan jantung. Ya, biasa kita biasanya suka terarah gitu ya dengan sesuatu yang sedang terjadi saat itu, yang dibicarakan oleh banyak orang gitu ya. Tapi terakhir saya juga dikejutkan, 2 orang yang saya kenal meninggal dalam minggu ini ya karena serangan jantung. Ya, karena serangan jantung. Puji namanya Tuhan. Ini sesuatu hal yang menjadi satu fakta ya dalam kehidupan ini. Biasanya kita dengar meninggal karena COVID-19, meninggal karena COVID-19 ya. Ini karena serangan jantung. Jadi kita lihat ya bagaimana pada waktu itu istrinya lihat suaminya meninggal secara tiba-tiba. Ya, bagaimana dengan ekonomi keluarga yang notabene itu ada di tangan suami untuk menafkahi keluarga. Haleluya. Kalau tidak kuat, waduh. Saya ingat cerita daripada papi saya tentang saya punya nenek ya, saya punya emak gitu. Ketika muda, memang saya punya emak tidak bekerja. Mungkin jemaat-jemaat lama tahu ya, ibu daripada Bapak Gembala di tempat ini. Ya. Masih muda, suaminya umur 39, berarti saya punya engkong, itu meninggal. Untuk membiayai 4 anak bagaimana? Saat itu saya punya emak, enggak ini gitu. Jadi itu belum kenal Tuhan. Itu tiap hari kecikadut, nangis di kuburan. Ya, dan mulai merintis kerja ya, daun pandan entah diapakan untuk jadi pembungkus kue. Jadi usahanya sangat kecil menghidupi 4 anak. Akhirnya kakak dari papi saya yang paling besar, beda 2 tahun ya, umur 17, menggantikan untuk mencari nafkah keluarga. Umur 19 itu biasa suka berolahraga, naik sepeda ke Lembang, turun dari Lembang Cisarua ke Cimahi, itu ada kolam renang di Cimahi, dan langsung berenang tanpa istirahat ya. Kolam renang dulu dengan sekarang beda, airnya hijau pada zaman dulu gitu ya. Dan dia keram
rahang perut dan meninggal di situ. Umur 19. Wah, emas saya seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, akhirnya jual segala macam, jual lotek, jual apa, ya, menghidupinya. Dan akhirnya papi saya sebagai anak kedua menggantikan jadi tulang punggung keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untung setelah itu saya punya emak ikut Tuhan. Untung. Dan hidupnya mulai dipulihkan. Tapi kita lihat akibat dari kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu merusak. Merusak apa? Tolong dibuka. Pertama, merusak tubuh. Ya, merusak tubuh kekhawatiran itu. Ya, merusak tubuh, sangat merusak ya, merusak tubuh, merusak kesehatan. Dibuka lagi semua. Ya, merusak juga perilaku. Haleluya. Kita tahu antara kesehatan, antara tubuh dengan pikiran kita, ya, dengan hati kita itu sangat berhubungan. Ya. Ada artikel bagus yang ditulis Dr. Pandu Murti. Dia dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Perni dan Persahabatan di Jakarta. Ya. Dia menulis artikel yang bagus ya. Nulisnya gini ya, saya bacakan. Dari partikel terkecil atom sampai kosmos, selama lebih kurang 30 tahun, seorang insinyur bernama Andre Simonetten telah melakukan penelitian dan mendapati bahwa semua virus bergetar dalam frekuensi rendah di bawah 5000 angstrom getarannya ya. Hukum semesta mengatakan bahwa setiap benda akan menarik benda yang lain yang memiliki getaran frekuensi yang sama. Dr. David Hawkins telah memetakan getaran frekuensi yang dihasilkan oleh manusia. Ya, itu bisa kita cari di googling ya dengan kata kunci force and power. Getaran frekuensi rendah dihasilkan oleh perasaan seperti takut, khawatir, sedih, panik, putus asa. Sedangkan getaran frekuensi tinggi dihasilkan oleh perasaan seperti gembira, sukacita, bersyukur, pencerahan, dan cinta kasih. Karena virus bergetar pada frekuensi rendah, maka virus akan mencari inang yang sama dengan frekuensinya. Dalam hal ini rasa panik, takut, khawatir, sedih. Orang-orang dengan getaran frekuensi ini, frekuensi rendah, akan dianggap sebagai rumah bagi si virus. Sampai di sini, kata Dr. Pandu ya, saya yakin bahwa orang-orang yang berhasil sembuh dari COVID-19 adalah mereka yang selalu mengakses rasa damai, tenang, bersyukur, dan bersukacita. Kalau kita berbicara soal global, maka akan didapati kenapa virus COVID-19 ini bisa muncul dan menyebar subur di dunia ini. Alasannya adalah karena sebagian besar masyarakat dunia berada pada perasaan takut, khawatir, marah, dan frustasi. Getaran frekuensi rasa ini, frekuensi rendah, ibarat tempat yang subur bagi perkembangan virus. Kalau kita cermati di kitab-kitab suci, di situ selalu ada perintah untuk senantiasa mengakses rasa di getaran frekuensi tinggi seperti bersyukur, tenang, bersukacita, berserah diri, dan cinta kasih. Alkitab mengatakan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan ya, di dalam ketenangan terletak kekuatan. Itu ayat-ayat firman Tuhan. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Akhirnya tetaplah tenang, jangan mudah takut dan panik. Ya, itu saya baca ya artikel yang ditulis oleh Dr. Pandu Murti. Haleluya. Dia mengambil dari frekuensi yang ada di tubuh manusia. Ya, yang rendah itu tempatnya virus. Tapi frekuensi yang tinggi itu ada virus akan tidak suka tinggal di situ. Frekuensi rendah
itu sikap-sikap negatif di dalam hati. Frekuensi tinggi, sikap-sikap positif di dalam hati kita. Puji Tuhan ya. Jadi akibat kekhawatiran merusak kesehatan. Buletin di rumah sakit Advent Bandung gitu ya. Itu ada sebuah tulisan yang saya baca bahwa dari 100 orang yang datang berobat atau datang ke praktisi kesehatannya atau ke tempat berobat, itu 90% adalah orang-orang yang berhubungan dengan pikiran, stres, cemas dan sebagainya. Ya, saya baca di buletin rumah sakit Advent Bandung ya. Tulisannya seperti demikian. Orang-orang atau pasien yang datang berobat atau berkonsultasi, dari 100 orang 90 adalah orang-orang yang berhubungan dengan pikiran. Ya, dengan pikiran. Puji Tuhan, tolong dibuka lagi. Dan selain merusak perilaku, merusak kesehatan, itu juga merusak, melemahkan iman. Ya, melemahkan iman. Puji namanya Tuhan ya. Ini adalah hal yang perlu dipahami, bahwa akibat daripada kekhawatiran, kecemasan, ya, segala hal yang membuat kita jadi takut, haleluya, kalau itu dibiarkan, itu berakibat tidak baik. Baik untuk kesehatan kita, baik untuk perilaku kita, baik juga untuk iman kita, melemahkan iman. Puji Tuhan. Mari kita kembali lagi, tolong dibuka kepada Matius 6 tadi. Sekarang kita baca kembali ayat yang ke-25 tadi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Janganlah khawatir akan hidupmu. Puji Tuhan ya. Sebuah perintah. Ya, sebuah perintah. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saya menerjemahkannya kata janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ya, dengan terjemahan yang saya sudah catat di situ. Hadapilah kekhawatiranmu sampai engkau dapat mengatasi kekhawatiran. Haleluya. Terkandung sebuah makna atau ucapan. Saya ingat dulu gitu ya, beberapa orang ketika gereja-gereja karismatik luar biasa, ya, sedang berkembang luar biasa ya. Saya ingat beberapa ucapan dari orang-orang dan beberapa orang juga yang mengatakannya kepada saya gitu ya, bahwa khawatir nggak boleh khawatir. Ya, Alkitab dan Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak boleh khawatir, tapi janganlah. Jadi Tuhan Yesus tidak menampik bahwa kita bisa khawatir karena memang di dalam dunia ini ya ada begitu banyak alasan untuk kita menjadi khawatir. Tuhan Yesus tidak menampik ya. Beberapa orang juga saya ingat ya, ada satu jemaat saya pendatang juga ya, dia seorang tentara. Dia ikut kemana-mana gitu ya, ikut gereja-gereja, kemudian terakhir ke tempat saya sampai meninggalnya di Kadipaten gitu ya, sesuai dengan tugasnya sebagai tentara. Gitu. Wah, orang Kristen yang luar biasa. Dia selalu berkata kepada istrinya, mami gak boleh katakan sakit. Ya, jangan ada kata-kata negatif. Jadi istrinya tertekan. Ya, ketika saya sampaikan fakta-fakta, Paulus berkata tentang jemaat, aku takut kalau iman kamu. Aku takut kalau iman kamu. Ya, Tuhan Yesus di Taman Getsemani dalam Injil Lukas, dari versi Injil Lukas, ya, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, aku takut. Ya, aku takut. Perutnya bertetesan ke tanah seperti darah. Tuhan mengatakan aku takut. Ya, tapi jemaat yang tentara ini berkata enggak, kita harus positif. Ya, ayat ini berkata janganlah kamu
kita bisa khawatir. Tapi saya terjemahkan hadapilah kekhawatiranmu sampai engkau dapat mengatasi kekhawatiran. Haleluya. Hadapilah kekhawatiranmu sampai engkau dapat mengatasinya. Puji namanya Tuhan. Jadi kita bisa takut, bisa khawatir, itu sangat alamiah. Ya, sangat alamiah, bisa khawatir, bisa takut dan sebagainya. Tapi kita jangan terperosok. Ya, seperti kalau kendaraan terperosok di pasir misalnya, terperosok di tanah yang berlumpur, itu harus ada alat bantu. Dia udah nggak bisa keluar lagi. Kita jangan terperosok sampai stres. Haleluya. Sampai takut yang berkepanjangan. Haleluya. Saya melihat ada 3 jenis orang menghadapi pandemi virus corona ini. Pertama adalah orang yang sangat takut. Ya, sangat takut. Saya punya di Jalan Kelenteng, kakaknya Mami. Ya, kakaknya Mami di Jalan Kelenteng. Ya, itu sangat takut. Ya, sampai depan rumahnya untuk sementara tidak menerima tamu. Ya, tidak bisa ketemu anak. Jadi dia hanya tinggal dengan 2 pembantu, 1 laki, 1 perempuan. Gak boleh ketemu. Ya, sangat takut, sangat curiga. Saya memaklumi. Yang kedua, sangat sembrono. Ya, lihat masyarakat di luar, sangat sembrono. Ya, saya juga aneh. Di Indonesia itu ada aturannya, tapi tidak ada penerapannya. Ya, dalam rangka penerapan protokol COVID-19 ini, aturannya ada, tapi sanksi dan penerapannya enggak ada. Ya, kita lihat orang dengan banyak, ya, sembrono banget. Ya, tapi ya golongan yang ketiga ada di garis tengah. Kita juga nggak boleh dikuasai dengan ketakutan ini, tapi juga bijaksana. Kita harus menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan, menjaga jarak dan sebagainya. Nah, kita ada di pihak yang tengah itu. Puji namanya Tuhan. Solusinya, kita buka ayat 33 Injil Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, solusi dari kekhawatiran, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Prakteknya apa? Kita mau dibuka. Prakteknya apa? Datang kepada Tuhan yang pertama dan ikuti perintahnya. Ya, jadi saya percepat saja. Saya tidak mengartikan apa cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya tidak mengartikan itu gitu ya. Tapi saya akan menyampaikan prakteknya. Daripada cari kerajaan Allah dan kebenaran, yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua ikuti perintahnya. Buka lagi, apa itu datang kepada Tuhan? Ya, kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, ya, baca firman, renungkan firman, saat teduh diam di bawah kaki Tuhan. Kitab Mazmur berkata, nyatakan isi hatimu hai umat, berarti datang dalam doa. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Ya, datang kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, saat teduh, merenungkan, membaca, ya, firman Tuhan, menikmati firman Tuhan. Haleluya. Duduk dalam doa. Haleluya. Itu datang kepada Tuhan. Yang kedua, turuti firman-Nya, ikuti perintahnya. Ya, beberapa perintahnya, perintah untuk serahkan khawatirmu. Ya, kita baca saja satu, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini perintahnya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hasilnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Khawatir, cemas, dan sebagainya
kemudian dapat diatasi. Ketika kita datang kepada Tuhan, kemudian ikuti perintahnya. Jadi jangan hanya datang minta-minta, ya, tapi ikuti perintahnya. Nyatakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan kuatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bukan lagi perintah untuk bersuka cita. Filipi 4 ayat 4, yang bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Tadi Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perintah untuk bersuka cita. Jadi sukacita bukan datang begitu, tapi untuk menghidupi firman. Perintah untuk bersuka cita, untuk menghidupi firman. Puji Tuhan ya. Satu lagi, untuk kita berpikir benar. Ya, untuk kita berpikir benar. Filipi 4:8 ayat terakhir. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perintah semua, itu kata kerja. Filipi 4 ayat 7, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, hasilnya ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dia akan menguasai hati dan pikiran. Haleluya, perintah. Jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, prakteknya datang kepada Tuhan, tapi kemudian ikuti perintahnya. Mari, seperti kata Tuhan Yesus, janganlah kamu khawatir. Artinya, hadapilah kekhawatiranmu sampai engkau dapat mengatasinya. Ya, bersama dengan Tuhan kita bisa. Tuhan memberkati. Selalu menolong. Saya mengajak jemaat sama-sama bangkit berdiri.
Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami beri. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus baik. Saudara berikan ya. Kita setelah itu Bapak Luki akan naik ke doa berkat bagi kita semua. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. ibadah perdana untuk kami kembali berbakti setelah masa PSBB COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Biarlah kami untuk selanjutnya lebih baik, dan biarlah berkat dan perlindungan Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Sebab itu hamba mohonkan berkat Tuhan untuk setiap pribadi, lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan, untuk anak-anak yang sekolah, yang kuliah, untuk juga kesehatan kami masing-masing, untuk para orang tua kami yang tidak bisa beribadah bersama-sama. Demikian juga untuk keberadaan kami setiap hari dalam aktivitas kami. Biarlah pagar perlindungan-Mu melindungi dan menyertai kami semua. Mungkin ada banyak yang harus dihadapi,
dalam kehidupan ini. Mungkin masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain. Kami tahu walaupun masalahnya begitu banyak, tapi kami tahu penolongnya hanya satu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk semuanya. Sementara anak-anakmu pulang, Tuhan menopang, Tuhan menyertai. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menadahkan tangan kita, menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dan berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, dan memimpin kehidupan kami semua. Akhirnya segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah kami.